It's Seeker Time. Halo Family Seeker, kali ini kita akan membahas artis cantik ya, asal Tiongkok yang dikenal sebagai Little Shang-Ji. Nah, artis cantik itu bernama Zhang Qingchu. Nama sih mirip ya. Mirip. Dan dia malah dapet gelar nih. Gelar ya? Gelar The Female Edison Chen. Wow, apa tuh? Kebayang kan? Indonesianya apa nih? Jadi versi ceweknya Edison Chen. Wow. Ini gara-gara skandal yang dia sebabkan. Skandal apa? Sebelum kita bahas lanjut, kita berdua selalu ngingetin ya, buat teman-teman Family Seeker, jangan lupa subscribe Dan juga like video yang akan kita tayangkan ini. Mainkan. Zhang Qingchu lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1980. Ya. 1980 guys. Bukan 1890 ya, udah tua. Di Fujian, Tiongkok. Jadi dia besar itu di daerah pedesaan. Tapi memang sebagai gadis desa dia ini ternyata punya mimpi yang besar. Sehingga pada usianya yang 15 tahun, dia pindah ke Beijing sendirian. Untuk sekolah ya? Sekolah. Nah, jadi setelah lulus sekolah tuh dia memulai karir aktingnya di tahun 2000. Dan pada tahun 2005 dia tuh menjadi terkenal di dunia internasional loh. Tiba-tiba ya ini. Jadi bukan nasional kelasnya ya, langsung internasional melalui film garapan sutradara Koo Chang-wei yang berjudul Peacock ya. Jadi di mana film ini tuh memenangkan Silver Bear di Festival Film Internasional Berlin tahun 2005 tuh. Namun nggak berhenti sampai situ aja nih. Lagi-lagi kiprahnya ini langsung di dunia internasional ya. Jadi pada tahun 2007 dia bermain film Rush Hour 3 guys. Wah, kita udah tahu dong. Salah satu film favorit gua. Sama, udah tahu dong yang mainnya tuh Jackie Chan sama Chris Tucker ya. Itu film lucu banget ya guys ya. Jadi dia itu ya levelnya film-film Hollywood langsung lah ya. Jadi pada tahun 2013 juga dia membintangi film thriller aksi yang berjudul Switch bersama Kokoh Andi Lau ya kan. Nah, lagi-lagi langsung aktor papan atas nih lawannya. Yang luar biasanya tuh dia juga pernah tampil dalam film Mission Impossible Rogue Nation. Nah, itu dia. Di tahun 2015 ya bersama aktor ganteng Tom Cruise. Tuh, mainannya langsung yang high. Yang keren-keren lah ya. Jadi di sana itu dia berperan sebagai seorang analis CIA. Jadi kalau bisa dibilang untuk karir dia ini bersinar banget. Oh iya dong, jelas ya. Dan ternyata memang dia dapat pujian dari para sutradara atas skill actingnya. Betul banget. Tapi sayangnya dia itu terkena skandal nih. Padahal banyak yang bilang kalau dia tuh sebagai penerusnya Gong Li dan juga Shang-Ji ya. Jadi skandal apa sih sebenarnya yang menimpa si cantik satu ini? Ikutin terus ya Family Seeker. Jadi dia tuh dirumorkan ada hubungan wik-wik Enak-enak. dengan banyak sutradara besar. Nah, karena hal ini tuh karirnya menjadi hancur loh. Kok bisa ya? Malah jadi hancur ya? Iya, jadi ada rumor yang beredar. Ternyata alasannya karena dia itu diblokir sama para istri sutradara tersebut yang dia enak-enak bareng. Nah, itu dia. Jadi mungkin para istri ini juga takut kalau sampai suaminya mereka sang sutradara ini memakai jasanya memakai jasa ya Zhang Qingchu sebagai aktrisnya dan juga bisa-bisa di kamar cinlok. Ya, bisa jadi. Nah, salah satunya nih contohnya nih affair yang terjadi. Ternyata dia tuh sama Koo Chang-wei memang ada main guys. Ada affair ya. Kayak yang tadi kita sebutin nih sutradaranya film Peacock ini. Iya betul. Jadi memang awalnya kandidat utama untuk film Peacock ini memang si aktris Zhang Ji. Kita pernah bawain ya. Iya. Tapi ternyata jadwal dia tuh full, jadi dia nggak bisa untuk terlibat. Akhirnya Koo Chang-wei ini milih Zhang Qingchu ini yang hitungannya sebagai artis pendatang baru. Nggak disangka-sangka ternyata dia bisa mengeksekusi aktingnya tuh berhasil mengeksekusi dengan baik ya perannya ya, dan mendapat pengakuan internasional. Yang tadi kita bilang sebelumnya ya, dia tuh sampai dapat penghargaan di Berlin itu kan
film ini nih. Nggak sembarangan ya. Betul. Jadi memang selain dia itu agak bandel juga. Siapa nih yang bandel? Si Chang Jing-chu ini. Kalau sutradaranya? Sutradaranya juga nakal. Tapi berarti dua-duanya ya. Actingnya emang bagus juga. Ya, gitu. Ya. Memang sih dari di filmnya juga memang keren sih, makanya sampai dapat penghargaan ya. Jadi selama proses pembuatan film tuh ada kabar yang tidak sedap tentang hubungan antara si sutradara Ku Chang-wei dengan artis si Chang Ching-chu ini. Nah, jadi di saat itu tuh mereka setelah syuting bareng suka pergi kemana-mana tuh berdua sambil gini bro, pegangan tangan. Anjir jijik. Merinding. Nah, kalau kita jijik ya, kalau mereka berdua mungkin mesra bro. Ya. Sampai itu tuh pegangan tangannya tuh di tempat umum. Romantis pula. Romantis pula. Nah, banyak yang lihat. Nah, itu masalahnya. Orang tuh banyak yang lihat jadinya gitu kan. Sampai akhirnya nih sang istri si sutradara yang bernama Ku Chang-wei ini tuh yang bernama Chang Wen-li tahu dan mendengar rumor tersebut, bahkan lihat foto-foto keromantisan mereka. Berarti ada yang foto juga ya, sampai mereka tuh beredar fotonya. Karena kan di depan umum ya. Gitu, dan jadi udah bisa ditebak kan apa sih yang terjadi selanjutnya. Sang si istri tuh marah dong. Jadi suatu waktu tuh dia sampai bawa anak laki-lakinya ke lokasi syuting, dan di sana si Chang Wen-li ini tuh menampar si Chang Ching-chu sampai 2 kali. Plak-plak gitu kan. Nah, sambil memperingati kalau istilahnya tuh lu jangan main-main sama suami gua gitu kan. Dan itu tuh semua staff, kru-kru tuh pada melihat hal ini loh. Jadi menurut kabar yang beredar di situ tuh, si Chang Wen-li ini tuh dia tuh termasuk istri yang ramah, baik. Ketahuinya dari mana? Karena mereka tuh punya satu grup kayak di sini mungkin grup WA gitu ya. Grup arisan lah. Para istri sutradara ya. Nah itu, dan mereka tuh ya bilang kalau misalnya Chang Wen-li ini memang terkenal baik ya. Dia bisa sampai marah begitu, berarti kan udah keterlaluan. Nah itu dia. Dan karena peristiwa ini bikin heboh guys, skandalnya tuh makin tersebar. Apalagi saat kejadian itu memang banyak saksi matanya. Iya dong. Dan Ku Chang-wei sama Chang Ching-chu ini terdiam ketika terjadi penamparan itu. Nah, kenapa bisa terdiam? Karena kan ya memang nggak bisa bela diri karena memang salah juga. Nah itu ya istilahnya logikanya sih begitu ya. Kalau orang misalnya yang ngerasa dia nggak salah, pasti dia akan membela diri gitu kan ya. Ini kenapa dia diam ya berarti ya memang dia salah. Iya, mengiyakan secara nggak langsung secara langsung. Tapi memang menurut kabar sebelum film Peacock ini terjadi, sutradara Ku Chang-wei dan Chang Ching-chu ini memang udah saling kenal. Jadi mereka tuh udah berteman sebelumnya. Bahkan ada berita yang mengatakan lah ya, memberitahukan kalau Ku Chang-wei kalau lagi ribut nih sama istrinya, dia tuh curhatnya ke Chang Ching-chu. Nah ini ada pesan moral nih ya dari kita berdua ya. Kalau memang udah suami istri, ada lagi ribut, mungkin sih wajar ya. Nah ributnya ini curhatnya tuh jangan sama lawan jenis. Ya kalau sama lawan jenis ya ada orang ketiga bro, setan. Lanjut bro. Jadi setelah film Peacock ini dan ribut-ribut tadi, akhirnya Pak Sutradara ini masih tetap kekeh Chang Ching-chu ini harus jadi aktris di film berikutnya. Dan terjadilah film And the Spring Comes yang rilis pada tahun 2007 yang lalu. Dan heboh juga sih, maksudnya berhasil juga ya film ini ya. Iya, cuman memang istrinya nih ya mau bagaimanapun nggak suka ya, udah terlanjur nggak suka kan. Iya benar. Jadi dia minta kalau adegan yang ada Chang Ching-chu-nya tolong dihapus lah gitu. Gimana caranya ya? Karena si sang istri itu ternyata terlibat juga di film si istrinya tuh ternyata artis juga. Chang Wen-li memang ternyata seorang aktris dan jadi memang akhirnya film ini menjadi kerjasama terakhir antara Ku Chang-wei dan Chang Ching-chu. Oke, ini beres ya skandal yang pertama bersama si saudara Ku Chang-wei tadi. Lanjut ke skandal berikutnya ya. Nah, ternyata ada skandal lagi nih bersama sutradara yang bernama Chang Chia-rui. Sutradara lagi nih yang kena ya. Jadi dia nggak main sama sembarangan ya. Jadi waktu itu mereka tuh kerjasama nih dalam beberapa film. Nah, salah satu filmnya yang berjudul Red River di tahun 2009. Jadi film ini tuh
si Chang Ching-chu tuh mendapat penghargaan loh sebagai artis favorit di Beijing College Student Film Festival yang ke-16. Lagi-lagi sebenarnya filmnya Sukses ya. Sukses ya. Tapi sayangnya kesuksesan film maupun aktris Chang Ching-chu ini disertai dengan berita affair antara sutradara dan sang aktris ya. Lagi-lagi ya. Sutradara lagi yang diembat ya. Bahkan ada berita kalau Chang Ching-chu ini sampai pindah tempat tinggal supaya deketan sama sang sutradara. Niat bener. Ya namanya usaha. Jadi setelah si Chang Ching-chu dipindah deket si sutradara Chang Chia-rui ya. Jadi si sutradara itu dikabarkan sering berkunjung bro ke apartemennya si Chang Ching-chu ini gitu kan. Jadi setelah syuting beres gitu kan mampir dia, nggak langsung pulang ternyata. Bahas film lah ya. Jadi pas mampir ke si Chang Ching-chu ini ternyata bisa sampai ketahuan nih sama netizen. Setelah 2 jam baru mereka pulang. Bukan mereka. Setelah 2 jam di si apartemen Chang Ching-chu baru cabut. Sutradara cabut. Cukup ya 2 jam ya? 2 jam cukup kuat juga berarti ya. Cukup kuat ya. Jadi nama Chang Ching-chu ini menjadi kurang baik ya guys ya, karena skandal-skandal ini. Sampai-sampai dia tuh dapat sebutan director killer atau istilahnya pemakan sutradara lah istilah gitu ya. Tukang makan sutradara ya. Makan sutradara. Tapi ternyata emang nggak berhenti sampai situ. Ada skandal lagi dengan sutradara. Namanya? Kali ini namanya Feng Xiaokang. Wah, benar. Jadi mereka itu bekerja sama dalam film Aftershock pada tahun 2010 yang lalu. Dan dia juga sempat terkenal skandal sama sutradara lain yang bernama Lu Chuan. Keempat, edan ya. Pada tahun 2013. Edan. Bahkan rumornya sampai-sampai nih katanya hubungan Lu Chuan dan pacarnya yang bernama Chin Lan ini kandas gara-gara skandal sampai ini. Memakan korban ya. Ya, tapi akhirnya memang imbasnya karir Chang Ching-chu ini merosot karena skandal-skandal yang keluar ini ya. Jadi banyak pihak ya yang takut kalau si sutradara, banyak pihak tuh sang istri itu, istri sutradara tuh khawatir kalau misalnya si sutradara ini atau suaminya tuh kerjasama dengan si Chang Ching-chu. Takutnya diembat gitu kan? Takutnya diembat gitu. Dan memang menurut berita ya sampai hari ini Chang Ching-chu ini masih melajang guys. Kenapa tuh bro masih melajang? Ya emang dia milih jalan yang itu bro. Jalan yang itu. Lebih aman mungkin. Padahal dia cantik kan? Cantik banget. Berprestasi. Kalau menurut gua dia itu versi lebih softnya dari Chang Ziyi. Oh, mukanya ya? Iya, mirip memang. Tapi lebih soft guys. Cuman itu versi mukanya. Kalau Chang Ziyi kan agak lebih judes tuh. Benar. Kalau dia versi lebih soft ya, makanya dia disebut the next Chang Ziyi kan? Iya betul. Walaupun lebih soft ternyata dia lebih gahar. Nah, makanya yang soft-soft gitu kadang ternyata lebih gahar guys. Gahar di mana nih? Ya gitulah. Ya berarti istilahnya ya sangat disayangkan ya sekali lagi ya. Jadi dia punya wajah cantik, dia berprestasi, aktingnya juga bagus. Cuman karirnya tuh sampai hancur gara-gara mudah tergoda. Attitude-nya ya. Iya. Attitude-nya dia yang nggak baik gitu ya. Tapi karena kalau kita lihat dari portofolio dan historinya dia main film, mudah-mudahan sih dia bisa comeback ya. Ya sih, yang paling penting satu hal gini, kalau dia pengen berkarir lagi sukses, ya attitude-nya dia tuh harus berubah dulu misalnya gitu. Ya moga-moga dia bisa berubah. Ada satu contoh bro. Apa? Edison Chen ya? Oh iya. Versi cowoknya nih. Versi cowoknya, yang aslinya, originalnya. Kita pernah bahas juga ya Edison Chen ya. Jadi Edison Chen juga kan sama nih. Dia juga karirnya merosot. Bahkan dia sampai berhenti. Ya. Dia pindah ke Kanada. Berhenti main film dan lain-lain gitu. Pokoknya karir di dunia hiburan dia berhenti. Udahan aja ya. Gara-gara memang kelakuan dia gitu kan. Nah sampai akhirnya dia tuh ya kita pernah bahas ya. Kalau kalian memang pengen lengkapnya, kalian bisa nonton. Tapi kita spill sedikit aja ya. Dia tuh akhirnya tuh berhasil dalam bisnisnya. Dia meriset karirnya dari dunia hiburan. Akhirnya dia berbisnis. Jadi bisnismen. Salah satunya brand yang dia punya clothing line namanya Cloth. Cloth ini keren banget karena collab dengan brand-brand lain yang udah lebih terkenal. Betul. Kayak Nike. Betul. Yang terakhir itu dia collab sama TNF, The North Face. Wah, keren. Nah, jadi yang mau kita bicarain di sini tuh ya istilahnya pesan moral sedikitnya lah gitu kan. Kenapa Edison Chen akhirnya berakhir dengan sukses lagi? Ya kita pikir memang dia sudah tidak ada
macam-macam lagi, udah tobat lah istilahnya gitu kan. Ya mudah-mudahan Chang Jin Joo kita mendoakan hal yang baik ya buat dia ya. Maksudnya. Karena kan kita tahu dia potensinya masih besar, usia juga masih muda. Mudah-mudahan dia bisa melakukan comeback ya. Kita doakan ya. Oke teman-teman Family Seeker, kalau memang suka kali ini tolong bantu share ya ke teman-teman supaya channel kita berdua makin berkembang. It's a wrap. Bungkus.